Pas waktu beli Mas itu cerita ke saya kalau belum pernah keep Cana, khususnya Cana Maruliodis. Bener Mas, waktu beli itu belum pernah keep. Yang ketiga itu penuhi nutrisinya. Jadi mungkin itu bedanya di situ, yang salah satu yang sangat penting itu penuhi nutrisinya. Dengan kasih sayang Marunya jauh lebih bagus dari punya saya yang treatmentnya ini cukup sadis, hasilnya sinis. Maaf ya animal konten lagi. Masih tentang topik yang semakin berkembang, yaitu treatment progres Maruliodis. Semakin berkembang, semakin banyak teori dan cukup membingungkan sebenarnya ya. Jadi di sini ini saya punya Red Sampit. Red Sampit ini mungkin usianya berapa bulan ya? Ya sekitar 1 tahun mungkin, hampir ya 7 bulan lebih lah pokoknya. Ini sudah kita treatment, kita pelihara di outdoor, kena sinar matahari langsung, juga ketapang, juga dengan ketapang, dan hasilnya seperti ini. Cuma seperti ini. Mungkin kita pikir ya genetik lah ya, karena memang nomor 1 faktor itu genetik. Cuman yang mengejutkan kemarin, ini kan saya waktu itu ada banyak ya, sekitar mungkin 30-an ekor atau berapa saya lupa. Beberapa soal waktu kecil. Salah satu temen pemula yang ngambil di sini juga beli dari saya juga, 1 Red Sampit dan 1 YS. Ukurannya baby lah. Kemarin saya baru ada chat sama buyer dan terkejut melihat Marunya yang progresnya jauh lebih bagus dari Red Sampit ini dan YS saya. YS-nya seperti apa? Ini kita lihat YS-nya ya. YS-nya, nah ini YS saya. Sini kamera. Ukurannya ya kerdil lah, dibilang kerdil juga kerdil, dia nggak gede-gede. Ukurannya paling baru berapa nih, nggak nyampe 20, jauh lah, baru paling 15-an. Ini ya. Nah, ini dia. Kita coba ambil ke soliter. Nah, ini YS yang kita ambil tadi di akuarium outdoor, di tank outdoor, yang di sana itu kena sinar matahari langsung tiap pagi ada sinar matahari yang kena. Terus juga ketapangnya full. Setelah beberapa bulan pemeliharaan, gini-gini aja. Jadi nggak ada bunga muncul, nggak ada warna muncul. Ukuran cuman berapa, 15 sentian. Makan iya, diet ya iya. Jadi makannya nggak sampai kurus sih, memang nggak teratur kita, cuman dia nggak sampai kurus, berarti kan nggak sampai diet ekstrim gitu. Dan lagi
sama yang tadi saya ceritain beli Sampit dan YS, itu hasilnya jauh lebih bagus. Ini habis ini saya pengen kesana, pengen nanya-nanya itu dia treatmentnya gimana sih, padahal waktu ngambil itu baru 2 ekor Cana yang dia beli pertama kali, dia pengen nanya-nanya treatmentnya gimana. Saya bilang udah piara aja gitu. Hasilnya cukup mengejutkan karena temennya yang satu angkatan, yang satu begini, yang situ begitu, yang red sampitnya begitu, YS-nya begini. Oke, kita sekarang menuju ke tempat yang saya ceritain tadi. Sampai kita di tempat teman kita ini yang saya ceritain tadi, Mas Tito. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ini malam-malam kita kesini karena kebetulan tadi waktu chat saya lihat marunya jauh lebih bagus dari punya saya. Jadi ini pas waktu beli Mas itu cerita ke saya kalau belum pernah keep Cana, khususnya Cana Maru Riodis. Bener Mas, waktu beli itu belum pernah keep. Jadi ya saya sama Tito ini emang udah mainan lama di reptil, kita udah kenal lama di pet, cuman Mas itu ini belum pernah merah Cana. Kebetulan main tempat saya pengen Cana, terus dia ambil yang satu red sampit, yang satu yellow centarum. Terus setelah lama saya nggak tanya kabar 2 ikan ini, karena memang waktu di rumah itu si ini ada red sampit mungkin sekitar 30-an, si yellow centarum ada sekitar 50-an, habis saya sisain satu-satu di rumah. Nah, yang jadi pertanyaan itu punya saya yang dengan treatment yang kena sinar matahari, diet cukup ketat, meskipun nggak teratur saya ngasih makan, tapi dengan ketapang pekat, hasilnya jauh lebih jelek dari punya Mas Tito. Ini kita pengen nanya, miaranya gimana pertama? Masalah aja, ya kasih makan udah kayak gitu. Tiap hari Tiap hari makan. Tiap hari makan. Menu makanannya apa, Mas? Menu utama itu ular Hongkong, ikan kecil, udah itu aja. Jadi menu utama ular Hongkong dan ikan kecil. Terus ini ada ini, Nah, itu udang kering. udang kering red shrimp. Oh, jadi ini udang apa istilahnya, udang kering yang untuk merah, udah ada karotinnya ini ya, udah dikasih apa istilahnya, pemerah gitulah ya. Pemerah gitulah ya. Ini ya seperti yang kita tahu, memang kalau di konten sebelumnya kita bahas warna ikan hias tropis itu memang ada di pengendapan karotenoid di bawah krematophora, di bawah sisik. Jadi kalau semakin banyak karoten yang mengendap di situ, semakin muncul warnanya. Terus ini kan pemeliharaannya cuman dikasih makan ular Hongkong, ikan, itu menu utamanya ya. Mungkin seling-selingan yang lain ada, misal udang, Cacing ya. Ini pas lagi proses ingin ngemekarin sambung itu memang saya sering kasih cacing. Oh, jadi proses pas mekarin cabung, waktu buat kelihatan cabungnya tipis itu dikasih cacing. Dan sekarang memang kalau saya bilang ya udah hampir mekar ya, udah kelihatan banget bunganya, jauh banget sama punya saya yang di rumah, jauh banget dengan punya saya yang di rumah ini. Ya bingung nih, mau pertanyaannya bingung, treatmentnya gimana? Treatmentnya cuma kasih makan aja tiap hari gitu kan. Terus kalau gini Mas, ini kan ikan memang tanknya beda ya, soliter satu-satu, enggak jejeran. Ini sering sering istilahnya untuk mentalnya lah, untuk mentalnya kan dia bagus ini. Iya. Untuk mentalnya bagus. Jadi kesimpulannya mungkin ini kita ujung-ujung udah kesimpulan aja. Saya bingung mau nanya treatment, dia nggak treatment, asal biar aja. Kena sinar matahari juga enggak ya? Nggak kena sinar matahari, dia indoor. Lampu juga seadanya lah istilahnya ya, lampu asal nyala aja lah gitu kan, asal ada penerangan gitu. Ini kesimpulannya mungkin benar, jadi Marulioides
pertama genetik sama mungkin dengan punya yang di saya ya. Ini satu angkatan gitu kan, satu angkatan, IS-nya satu angkatan, red sabitnya satu angkatan sama yang di rumah saya, jadi besar kemungkinan kalau itu dari tempat yang sama gitu kan, tapi hasilnya jauh beda. Pertama genetik, kedua berarti mental harus galak, karena punya saya memang saya treatment di luar outdoor, kena sinar matahari, ketapang sering, tapi nggak pernah ada latihan galak, jadi dia di bawah aja gitu kan, jadi dia nggak galak. Terus yang ketiga itu penuhi nutrisinya, jadi mungkin itu bedanya di situ, yang salah satu yang sangat penting itu penuhi nutrisinya. Dia sering makan ikan sama apa tadi, ular Hongkong. Ular Hongkong ini panas, jadi biasanya rata-rata yang kasih makan ular Hongkong dan yang enggak galakan, lebih galak yang pakai ular Hongkong. Ini kebetulan keduanya ini mentalnya kelihatan bagus semua, dia flaring semua. Dan yang keempat apa lagi ya, kasih sayang mungkin ya. Iya, kasih sayang yang cukup. Jadi ini pernah tanya ke saya, ini puasanya gimana mas? Saya bilang yang penting makan aja tapi dikit-dikit. Ya kalau yang kita kajian kan ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim itu mungkin seminggu kasih makan 1 kali, mesti pernah browsing gitu kan. Seminggu kasih makan 1 kali. Dia bilang kalau di browsingan itu ada yang seminggu kasih makan 1 kali, 2 kali, kasihan katanya kan. Dengan kasih sayang Maruna jauh lebih bagus dari punya saya yang treatmentnya ini cukup sadis, hasilnya sinis, kelihatan banget kayak YS-nya ini punya saya di rumah baru nggak sampai 15 cm loh, dan ini masih kayak sama pertama beli itu kayak ya masih sama kayak pertama ini dibeli, nggak ada calon bunganya, nggak kelihatan, ukurannya masih kecil, terus sampingnya juga lebih ke hitam, cabungnya tetap ada tapi ya tetap cabung, nggak mekar. Jadi buat para percana, saran yang saya serap dari beberapa teman yang cerita dan kebetulan ini saya lihat langsung, itu pertama kasih sayang. Ini tadi pertama genetik ya. Pertama genetik itu faktor ikannya ini pemeliharaannya mungkin pertama kasih sayang. Kalau udah disayang kan kita penuhi nutrisinya. Kedua harus galak. Kalau cana di komteng dan nggak masalah, maksudnya di komteng tapi dia makan terus full gendut, nggak galak, pasti hasilnya nggak maksimal juga. Mungkin waktu itu ini ditanya, mungkin kalau seperti itu hasilnya nggak maksimal, nggak tahu, dia belum pernah komteng cana. Yang dia tahu cananya dipiara dengan kasih sayang dan bagus hasilnya. Pengalaman mas itu ini ya jadi bahan penting buat kita kalau ternyata dengan treatment yang kita harus bodinya kurus itu nutrisinya mungkin kurang, jadi genetik yang dia bawa pun nggak maksimal. Kalau mau bentuk body ya nunggu dia udah jadi dulu, udah bagus, bunga udah keluar, warna udah keluar, body kita bentuk pelan-pelan, cuman tetap aja body terlalu gendut, kurang maksimal. Jadi makan tiap hari tapi nggak sampai perut bener-bener gede gitu mas ya. Oke, terima kasih banyak mas Tito. Nanti kita mungkin mudah-mudahan ada kesempatan nanti kalau udah tambah bagus kita update lagi, kita main di sini lagi. Matur nuwun, wassalamualaikum.